إذا كان طالب العلم لا يراجع، فكيف بعوام الناس؟ ثم يدعي أحد منا أننا وصلنا إلى درجة الاجتهاد ونرجح هذا وهكذا. والله المستعان. هذا عصر يعم فيه الكسل، يعم فيه الكسل، لا سيما في مراجعة الدروس العلمية، في قراءة الكتب العلمية. الناس ومعهم طلبة العلم، أو الذين يدعون بأنهم طلبة العلم، لا يقرؤون الكتب، إنما يقرؤون الرسائل في الواتساب، ويقرؤون الرسائل في تليجرام، في الوسائل الحديثة، لا يقرؤون الكتب. هذا هو الإشكال الكبير. طالب العلم في الكلية لا يراجع، هذه مشكلة كبيرة. لا يراجع درسه، يعني طيب، فمن سيراجع هذا الدرس؟ هو مطالب بدراسة هذه المادة ثم لا يراجع. فالله المستعان وعليه التكلان. على كل حال يا إخوة، هذا هذه المادة مادة ثقيلة، فعدم المراجعة يزيد الثقل في هذه المادة. فالله الله يا إخوة في مراجعة هذه المادة، مادة القياس. والله أمر محزن يا إخوة، أمر محزن. طالب العلم لا يراجع، فكيف بأعوام الناس؟ طيب، نواصل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه. توقفنا فيما أذكر في قول المصنف تنبيه. بعد أن ذكر المصنف مسألة هل اضطراد العلة شرط في صحة العلة أو لا، وذكر أو قدم القول بأن اضطراد العلة شرط. لذلك قال بعد أن ذكر المسألة واختلف في اضطراد العلة، قال فاشترطه القاضي وبعض الشافعية. وهذا يدل على أنه رجح هذا القول، كما هو طريق ابن قدامة في يعني الكلام على المسائل، فإنه إذا قدم قولا فهو المرجح عنده. طيب، بعد أن ذكر أن اضطراد العلة شرط في صحة العلة، ذكر تنبيها على هذا، يعني أن العلة إذا تخلفت عن حكمها في هذه الحالات الثلاثة، فإن العلة لا تقدح، فإن العلة تبقى صحيحة حتى ولو تخلف حكمها في هذه الحالات الثلاثة. أما في غير هذه الحالات الثلاث، فإن العلة إذا تخلفت عن حكمها فإنها تكون باطلة. فعدم اضطرادها في غير هذه الحالات الثلاث
yadullu ala adami sihhatiha. Baik. Qala litakhallufil hukmi 'anil 'illah aqsam. Fadzakara thalathata aqsam. Al-qismul awwal ma yu'lamu istithna'uhu ma yu'lamu istithna'uhu an qa'idatil qiyas. Iya, itu pada masalah ketika masalah ketika pada masalah yang telah diketahui bahwa dia dikecualikan dari kaidah umum. Masalah tersebut dikecualikan dari kaidah umum. Sehingga ketika illat ada di masalah itu ternyata hukumnya tidak ada, maka ini tidak menunjukkan bahwa illat itu rusak. Tidak menunjukkan bahwa illat itu batal. Kenapa? Ya karena memang masalah itu masalah yang dikecualikan dari kaidah umum. Kaijabid diyah 'alal 'aqilah ma'al ilmi bi ikhtisasi kulli imri'in bi dhamani jinayati nafsihi. Ya seperti masalah wajibnya dia kepada al-aqilah. Al-aqilah itu asabah ad-dhukur. Ketika ada orang membunuh orang lain tanpa disengaja. Misalnya ada orang naik motor di gang. Qadarullah wa masya'a fa'al, ada anak kecil nyabrang. Ya dia naik motor biasa, kecepatan juga kecepatan normal, misalnya 30 km per jam. Tiba-tiba ada anak lari, nyebrang jalan tanpa eh, melihat ada motor atau tidak. Akhirnya tertabrak oleh motor orang tersebut. Kecepatan normal, ya orang yang juga sudah hati-hati. Tapi qadarullah wa masya'a fa'al, terjadilah apa yang terjadi. Anak tertabrak akhirnya mati. Maka siapa yang menanggung kesalahan ini? Yang menanggung nyawa anak tersebut adalah al-aqilah, yaitu al-asabah al-dhukur. Jadi orang ini kalau meninggal, siapa asabahnya? Maka asabah yang laki-laki itu yang menanggung nyawa anak itu. Mereka saling bantu-membantu untuk membayar diatnya. Bukan orang yang nabrak. Orang yang nabrak malah bebas. Tidak ada kewajiban untuk membayar diat sama sekali. Tapi yang wajib untuk membayar adalah al-asabah al-dhukur. Ya. Padahal dalam kaidah umum dalam syariat ini disebutkan bahwa yes, yang menanggung kesalahan adalah pelakunya. Tapi ini tidak berlaku dalam masalah ini. Kenapa? Karena adanya dalil khusus. Ya. Ma yu'lamu istithna'uhu an qa'idati al-qiyas. مثال آخر وإيجاب ساع تمر في المصرة مع أن تماثل الأجزاء علة إيجاب المثل في المثليات فلا ينتقد به القياس. Ya, contoh yang kedua dalam masalah musarrat. Dalam masalah musarrat. Musarrat itu hewan ternak, ya kambing, sapi atau onta yang ditimbun susunya di tubuhnya sapi tersebut atau di tempat susunya sapi tersebut dengan cara ditali beberapa hari sehingga susunya berkumpul di tempat itu. Ketika sudah berkumpul banyak, maka hewan ini dibawa ke pasar untuk dijual, ya, agar harganya itu naik karena orang yang akan membeli menyangka susunya banyak. Nanti kalau diperas, ya, akan banyak lagi susunya. Jadi orang tertipu dengan keadaan itu. Ketika ya
ada pembeli dari hewan ini, kemudian dia memerah susunya. Setelah itu ternyata hewan ini susunya sedikit dan dia merasa tertipu, maka dia boleh mengembalikan hewan tersebut kepada penjualnya dan dia mengambil uangnya kembali tanpa pengurangan sedikit pun. Tapi dia harus membawa satu sak kurma. Dia harus membawa satu sak kurma. Satu sak kurma ini sebenarnya adalah eh, ganti dari eh, susu yang diambil oleh dia. Kan tadi susunya diperah, ya, diperah dapat susu. Ya ternyata hewan tersebut tidak mudah mendatangkan susu lagi. Ternyata sebenarnya susunya sedikit. Tadi susunya banyak itu ternyata sudah dikumpulkan beberapa hari. Akhirnya dia merasa tertipu. Kalau ingin mengembalikan, maka dia harus mengganti susu yang dia ambil itu. Apa gantinya? Satu sak kurma. Seharusnya ya susu ini ya di, diganti dengan susu yang lain. Tapi kenapa gantinya malah satu sak kurma? Maka jawabannya karena ini ya eh, termasuk masalah yang dikecualikan dari kaidah umum. Ya, kalau ada hal-hal yang seperti ini yang mengganggu, yang seperti mengganggu ilat, maka itu tidak dianggap mengganggu ilat. Kenapa? Ya karena ini pengecualian. Baik, fala yantaqidu bihil qiyas. Maka yang seperti ini tidak merusak kaidah umum, ya. Wala yalzamul mustadil al-ihtirazu anhu, dan seorang yang berdalil dengan qiyas ya tidak perlu menyebutkan masalah ini untuk dikecualikan. Ya karena sudah ma'ruf, sudah diketahui oleh semua orang, ya. Sehingga tidak perlu di tidak perlu dikecualikan ya ketika seseorang berkias dengan ilat yang ada hubungannya dengan masalah-masalah seperti ini. Baik, alladzi ba'dahu ats-tsani an-naqdu at-taqdiri. An-naqdu at-taqdiri. Ka qawlihi riqqul ummi illatu riqqil walad. Fayunqadu bi waladil maghrur bi ummihi au bi amatin. Huwa hurrun wa ummuhu amah. Fayuqal huwa raqiqun taqdiran bidalili wujubi qimatihi. Bidalili wujubi qimatihi. Ya, yang kedua ini an-naqdu takdiri. Ini istilahnya naqad tapi takdiri. Kaqaulihi riqqul ummi illatu riqqil walad. Jadi kalau ada ibu yang statusnya budak, maka anak yang dilahirkan juga akan menjadi budak walaupun bapaknya merdeka. Walaupun bapaknya merdeka. Kalau ibunya budak, ya maka eh, anaknya juga menjadi budak. Ya, ini dengan syarat nikah ya, ada pernikahan. Kalau tanpa pernikahan, anaknya merdeka. Ini dengan syarat ada pernikahan. Misalnya ada pernikahan antara eh, laki-laki merdeka dengan budak wanita. Dan ini tidak boleh kecuali apabila laki-lakinya tidak mampu menikahi perempuan merdeka. Wa man lam yastati' minkum tawlan ay yankihal muhsanatil mu'minat famimma malakat aymanukum min fatayatikumul mu'minat. Ya. Jadi yang tidak mampu saja. Mafhum mukhalafahnya bagi yang mampu tidak boleh. Baik, kalau terjadi pernikahan antara laki-laki merdeka dengan perempuan budak, maka anaknya semuanya nanti jadi budak. Anaknya semuanya jadi budak. Limada? Lianna riqal ummi illatu riqil walad.
Karena status budak ibu itu menjadi ilat status budak anak-anaknya. Fayunqadu biwaladil maghruri bi ummihi. Maka ilat ini bisa dirusak dengan anaknya orang yang tertipu dengan status ibunya. Anaknya orang yang tertipu dengan status ibunya. Contohnya bagaimana, Ustaz? Ada laki-laki menikah dengan perempuan. Perempuan tersebut mengaku sebagai perempuan yang merdeka. Akhirnya dinikahi. Setelah dinikahi, ternyata majikan perempuan tersebut atau tuannya perempuan itu datang. Kemudian mengatakan bahwa perempuan itu sebenarnya budaknya. Tapi qadarullah sudah lahir anak. Taib, sekarang anaknya ini, apakah jadi budak ataukah statusnya merdeka? Kalau kita lihat tadi, ini ada pernikahan antara laki-laki dan perempuan. Laki-lakinya merdeka, perempuan ini sebenarnya budak. Maka harusnya anaknya jadi budak juga. Tapi karena ini ditipu, ya, maka anak tersebut dianggap merdeka. Anak tersebut dianggap merdeka. Huwa hurrun wa ummuhu amah. Anak itu dianggap merdeka dan ibunya tetap jadi ibu yang statusnya budak. Fayuqalu huwa raqiqun takdiran. Ya, dia itu sebenarnya eh, budak anaknya. Bidalili wujubi qimatihi. Ya, karena nyatanya orang tuanya itu, bapaknya itu membayar, harus membayar harga anak itu kepada majikan budak itu, kepada majikan budak yang menipu tadi, membayar sebagai kompensasi bahwa anak itu menjadi milik orang yang tertipu tadi, tapi anaknya dianggap merdeka. Anaknya dianggap merdeka. طيب هذا النقد التقديري وهذا مثال الوحيد الذي ذكر في كتب أصول الفقه. الله أعلم هل هناك مثال آخر أو لا للنقد التقديري، لكن في كتب أصول الفقه هكذا يعني يذكر النقد التقديري ويذكر فيه هذا المثال. الحالة الثالثة تخلف الحكم لفوات محل أو شرط. تخلف الحكم لفوات محل أو شرط، وهذا أيضا لا يقدح في العلة. مثال ذلك البيع علة للملك، فينقض ببيع الموقوف والمرهون. فيقال بيع الموقوف لا يتوفر فيه شروط البيع، وبيع المرهون كذلك، وبيع المرهون كذلك. يعني فيه خلل في ركن العلة. بيع الموقوف يعني آه، لا يصح، وبيع المرهون أيضا لا يصح. مع أنه بيع، والبيع علة الملك. Ya, jadi barang yang diwakafkan itu tidak bisa dijual, walaupun sudah ada akad jual beli. Dan kita katakan kalau sudah akad jual beli ya berarti ada perpindahan kepemilikan. Karena ilat dari perpindahan kepemilikan atau ilat dari kepemilikan itu adanya jual beli, ya. Karena jual beli menjadi ilat perpindahan kepemilikan. Tapi ketika yang dijual adalah
sesuatu yang diwakafkan, maka ini ilat itu tidak tidak berlaku. Dimana li fawati mahallin, ya, li fawati mahallin. Ya, jadi sesuatu yang diwakafkan itu bukan objek yang bisa dijual belikan. Au syartin, ai au li fawati syartin. Ya, menjual sesuatu yang digadaikan. Ini ada syarat yang tidak terpenuhi. Karena barang yang digadaikan itu masih ada hubungannya dengan hak orang lain. Ya, misalnya saya gadaikan HP ini ke orang. Kemudian saya jual HP yang saya gadaikan itu ke orang lain. Ini tidak boleh ya. Kenapa? Karena ada hak orang lain yang berkaitan dengan HP saya ini. Saya tidak menggadaikan HP ini kecuali ya karena saya eh, misalnya hutang ke orang lain. Saya hutang 5 juta. Ini HP saya sebagai jaminan saya gadaikan. Saya tidak boleh jual HP ini ke orang lain. Walaupun itu milik saya. Kenapa? Karena di HP ini ada hak orang lain. Ya, di HP ini ada atau ada hubungannya dengan hak orang lain. Baik, idan هنا فيه فوات شرط من شروط البيع. فهل يصح البيع؟ نقول لا يصح، لا يصح البيع. لكن العلة أن البيع علة الملك لا يقدح، لا يقدح، العلة لا تقدح هنا. والسرقة علة القطع فينقض بسرقة الصبي. Kalau dikatakan bahwa tindakan mencuri itu ilatnya potong tangan, tidak bisa dirusak ilat ini dengan mengatakan kalau ada anak kecil dia mencuri, apakah dipotong tangannya? Maka kita katakan tidak dipotong. Oh, berarti ilatnya salah. Kita katakan tidak, bukan ilatnya yang salah, tapi syarat ilat belum terpenuhi. Syarat ilat belum terpenuhi. Syaratnya apa? Harusnya orangnya mukallaf. Kalau masih kecil belum mukallaf. Jadi bukan bukan ilatnya yang salah, tapi ada syarat-syarat ilat yang belum terpenuhi. Auduna nisab. Kalau ada pencurian misalnya 10.000, orang mencuri 10.000. Apakah dipotong tangannya? Jawabannya tidak. Dan kita tidak bisa mengatakan, oh berarti pencurian itu bukan ilat potong tangan. Karena ternyata ada pencurian dan tidak dipotong tangannya. Kita katakan, kalau masalahnya itu dia mencuri hanya 10.000, maka ini bukan karena ilatnya yang salah, tapi karena belum terpenuhi syarat ilat untuk diterapkan. Atau syarat ilat bisa punya pengaruh hukum. Atau min ghairi hirzin, atau mencuri tapi bukan di tempat yang menjadi tempat penyimpanan. Misalnya ada orang, ya, dia meletakkan HP-nya di meja, meja makan. Kemudian dia tinggal ke toilet. Akhirnya dicuri oleh orang, diambil oleh orang. HP-nya harganya misalnya 30 juta. Maka ini eh, eh, sudah mencapai nisab untuk potong tangan. Apakah dia harus dipotong tangannya ketika dituntut untuk dipotong tangan? Jawabannya tidak. Limadha? لأن شرط القطع هنا لم يتوفر، أو لأن هناك شرط القطع لم يتوفر في هذه المسألة، وهو الحرز. لأن هذا الرجل أخذ المال من غير حرزه، فلا تفسد العلة. Maka ilat tetap tidak dianggap rusak, ya, walaupun di sini
ilatnya tidak mempengaruhi hukum. Kenapa? Ya karena bukan ilatnya yang salah, tapi syarat ilatnya belum terpenuhi. قال وفي تكليف معلل الاحتراز منه بذكر ما يحصل خلاف بين الجدليين يسير الخطب. يعني هذا مسألة جدل فندخل فيه. وما سوى ذلك ناقض. وما سوى أي سوى الحالات الثلاث ناقض، أي يقدح في العلة، في صحة العلة. Ada uh, Siapa yang ada suaranya, Afri? Hmm? Tidak ada, Afri. طيب يا إخوة، من يتكلم آنفا؟ يا إخوة، الذي يتكلم يتكلم الآن. لماذا هذا الكلام؟ يا إخوة، من يتكلم؟ يا إخوة، لا أحد يتكلم قبل قليل. سمعنا صوتا مزعجا. والله المستعان. المراجعة يعني لا تفعل، ثم في التدريس في الدراسة كذلك لا يركز. هذا لا يليق. لا يراجع ولا يركز في الدرس. ماذا ماذا يريد من هذا الدرس إذا؟ يريد شهادة فقط يعني. يريد النتائج فقط، يريد الحضور فقط. ماذا نريد يعني؟ ركزوا يا إخوة في الدراسة وقوموا بالمراجعة. أنا متأكد أن الذي فهم من درسي أقل من 30%، إلا من رحمه الله. يعني ممكن واحد يفهم أكثر من 50%، لكن أنا متأكد أن أغلبكم يفهم من درسي أقل من 50%، بل أقل من 30%. هذا الدرس صعب يا إخوة، أنا أعرف أن هذا الدرس صعب، فلذلك أنبهكم على هذا. راجعوا هذه المادة مراجعة جيدة متأنية، مراجعة بالجد والاجتهاد. وأنا أعطيتكم هذا الاختصار، هذا المختصر، وأنا أعطيتكم أيضا يعني شرحا لهذا المختصر. طيب ماذا تريدون يا إخوة؟ تختارون هذه المادة أونلاين وما تختارون يعني أستاذا آخر مباشر، ثم بعد ذلك لا تراجعون ولا تركزون في الدرس، فهذه مصيبة فوق مصيبة. والله المستعان وعليه التكلان. الله المستعان.
طيب نواصل. أما المعدول عن القياس، المعدول عن القياس يعني المستثنى عن قاعدة القياس. هذا هو المعدول عن القياس. Ya sesuatu yang dikecualikan dari kaidah umum. Ini yang dimaksud dengan al-ma'dul anil qiyas. Seperti tadi masalah musarrat. Harusnya itu sesuatu kalau ada padanannya itu diganti dengan ya sesuatu yang sama. Susu ya diganti dengan susu. Tapi ternyata susu diganti dengan kurma. Ini sesuatu yang dikecualikan. Eh, tadi ada eh, masalah pembunuhan yang tidak disengaja. Itu harusnya yang menanggung kesalahan atau menanggung hukuman adalah yang salah. Tapi ternyata yang menanggung orang lain. Yang bertanggung jawab harus orang lain. Ini ya sesuatu yang dikecualikan dari kaidah umum. Apakah sesuatu yang dikecualikan dari kaidah umum ini bisa dijadikan sebagai rujukan qiyas sehingga yang lain dikiaskan kepadanya? Hadhihi hiyal mas'alah al-ma'dul an sananil qiyas. أما المعدول عن القياس فإن فهمت علته ألحق به ما في معنى. Kalau ternyata ilatnya bisa kita pahami, maka yang lain yang sama ilatnya bisa disamakan dengannya. Keqiyasi ariyatil inab ala rutab. Ya, seperti ariyatil inab ala rutab. Jadi kalau rutab bisa ditukar dengan kurma kering, rutab itu kurma basah. Bisa ditukar dengan kurma kering dengan cara diperkirakan, dengan cara perkiraan. Kurma basah ini kalau jadi kurma kering berapa? Maka ya seperti itulah takarannya. Jadi sehingga bisa rutab 1,5 kilo ditukar dengan kurma kering 1/4 kilo. Bisa juga bisa seperti itu. Kalau misalnya perkiraannya eh, perbedaannya hanya 1/4 kilo antara kering dengan basah. Maka dikiaskan kepadanya masalah anggur dengan kismis. Masalah anggur dengan kismis. Kalau misalnya anggur setelah jadi kismis ini menyusut sampai 0,5 kilo, berarti 1 kilo kismis bisa ditukar dengan 1,5 kilo anggur. Ya, kalau ternyata memang penyusutannya 0,5 kilo. Ya, ini dikiaskan kepada araya, ya, bai'ul ariyah fi ar-rutab. Baik, wa akli baqiyatil muharramat 'ala al-maitah lid-darurah. Wa akli baqiyatil muharramat 'ala al-maitah lid-darurah. Kalau disebutkan di dalam ayat bahwa orang yang keadaannya darurat boleh memakan bangkai, maka dia juga boleh makan yang haram yang lainnya karena ilatnya sama, yaitu kedaruratan. Sehingga masalah-masalah yang dikecualikan apabila telah diketahui ilatnya, maka masalah-masalah lain yang ilatnya sama bisa dikiaskan kepadanya. Qala wa illa fala. Dan apabila tidak diketahui ilatnya, maka dia tidak bisa dijadikan sebagai rujukan kias. Sehingga yang lain tidak bisa dikiaskan kepadanya. Katakhsisi Abi Burdah bi ijza'i jada'atil ma'az. Seperti ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengkhususkan Abu Burdah, ya, bagi beliau boleh menyembelih ma'az yang usianya masih jada'ah, ya, usianya masih belum 1 tahun. Padahal harusnya kalau kambing Jawa itu sampai setahun. Tapi Abu Burdah boleh menyembelih kambing Jawa yang umurnya kurang dari setahun. Ini tidak diketahui ilatnya apa, sehingga tidak bisa sehingga yang lain tidak bisa dikiaskan kepadanya. Wallahu a'lam. طيب يا إخوة لأن الوقت ضيق الآن نكتفي بهذا القدر
إن شاء الله نلتقي بكم بعد 10 دقائق من الآن. بارك الله فيكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شروط القياس أن يكون الأصل معقول المعنى. أما إذا كان الأصل غير معقول المعنى فإنه لا يقاس عليه غيره. هنا كذلك المعدول عن القياس يقاس عليه غيره إذا فهمت علته، أما إذا لم تفهم علته فإنه فإن غيره لا يقاس عليه. قال هنا آه نحن وصلنا إلى وإلا، أي وإن لم يفهم، وإن لم تفهم علته، أي إذا كانت علته غير معقول، إذا كانت علته غير مفهومة، إذا كانت علته غير يعني معروفة، فلا فلا يلحق غيره به، كتخصيص أبي بردة بإجزاء جذعة المعز. والمعز لا يعني يجزئ إذا كان أقل من سنة، والجذع أقل من سنة. المعز يمكن أن يجعل يعني أضحية إذا كان عمره سنة كاملة، أما إذا كان أقل من سنة فلا يجزئ. لكن النبي صلى الله عليه وسلم خصص أبا بردة بجواز ذلك أو بإجزاء ذلك، فنقول غير أبي بردة لا يلحق به، أي لا يقاس عليه، لأن العلة غير مفهومة، العلة غير معلومة. ما علة هذا؟ لا نعرفه، لا نعلمه. قال وخزيمة ابن ثابت بكمال بينته. خزيمة ابن ثابت يعني جعله النبي عليه الصلاة والسلام بمثابة شاهدين. Jadi Khuzaimah ibn Thabit ini walaupun seorang, kalau dia bersaksi dianggap dua orang, dianggap persaksian yang sempurna. Dua orang, satu orang tapi dianggap dua orang. Ilatnya apa nggak tahu, kita nggak tahu. Tapi yang jelas Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjadikan Khuzaimah ini seperti dua orang. Qala wal farqi baina baulil ghulami wal jariyah. Wal farqi baina baulil ghulami wal jariyah. Ya, jadi syariat itu membedakan antara kencingnya anak laki-laki dengan anak perempuan. Yang anak laki-laki cukup diciprati air, yang anak perempuan harus dibasuh. Nah, ilatnya apa kita nggak tahu. Maka nggak boleh ya kita eh, bermain kias di sini. Qala idh syartul qiyas fahmul ma'na wa haitsu la fahma fala qiyas. Wallahu a'lam. Idzan al-ma'dul 'an al-qiyas ka ghairihi. Al-ma'dul 'an al-qiyas ka ghairihi. Idza fuhimat 'illatuhu fayulhaqu bihi ghairuhu. Amma idza lam tufham 'illatuhu fala yulhaqu ghairuhu bihi. Ay la qiyas. Qala wa yajuzu an takuna al-'illatu amran 'adamiyya. Ilat itu boleh berupa sesuatu yang tidak ada, sesuatu yang negatif, ya bukan positif. Nahu laisa bimakil, dia bukan sesuatu yang dijual secara kail, dijual dengan takaran volume. Laisa bimakil, dia bukan sesuatu yang dijual dengan takaran volume kain.
Wala mauzun, dia bukan sesuatu yang dijual dengan ditimbang. Ya, timbang itu takarannya berarti takaran berat dengan ukuran berat. La yajuzu bai'uhu, fala yajuzu rahnuhu. Dia tidak boleh dijual, maka tidak boleh digadaikan. Ya, ini negatif ya, kata-kata yang tidak dijual dengan cara takaran ruang, tidak dijual dengan takaran berat, tidak boleh dijual. Ya, ini hada amrun adami, khilafan li ba'd syafi'iyah. Baik, lana الشرعية أمارة فجاز أن تكون عدميا إذ لا يمتنع جعل نفي شيء أمارة أمارة وجود آخر. وهذا مناقشات نتجاوزه. طيب، الذي بعده ما يتعلق بقول النظام. ثم قال النظام: العلة المنصوصة توجب الإلحاق لا قياسا بل لفظا وعموما، إذ لا فرق بين حرمت الخمر لشدتها وبين حرمت كل مشتد لغة. Jadi Nazam ini orang yang mengingkari kias itu hujjah. Nazam itu mengatakan bahwa kias itu bukan hujjah. Dan orang ini adalah orang yang menyimpang, ya. Orang yang pertama kali mengingkari kias, orang yang pertama kali mengingkari ijma di Nazam. Nazam ini dari kelompok Mu'tazilah. Nazam mengatakan ya illah mansusah, illah yang disebutkan oleh nas itu tujibul ilhaq, mengharuskan penyamaan bukan karena kias, tapi karena itu eh, memang secara lafal dalam bahasa Arab itu seperti itu. Jadi dia secara bahasa, bukan secara kias. Tujibul ilhaq la kiasan, bal lafzan wa umuman. Lafalnya itu sudah menunjukkan harus disamakan. Ya karena Nazam dari awal memang tidak mengakui kias itu hujjah. Jadi al-illatul mansusah tujibul ilhaq lafzan wa umuman la qiyasa. Idza farqa, ya menurut beliau, menurut orang ini tidak ada bedanya antara perkataan haramtul khamra li syiddatiha. Aku haramkan khamar karena dia keras. Dengan perkataan haramtu kulla mushtaddin. Aku haramkan semua yang sifatnya keras. Semua minuman yang punya sifat keras. Lughatan ay fil lughah. La farqa bainahuma fi al-lughah. Warudda, maka ini dibantah bi'annahu la yufidu illa tahrimaha khassatan falal qiyas laqtasarna alaihi. Dibantah bahwa kata-kata haramtul khamra li syiddatiha itu tidaklah memberikan faedah kecuali haramnya khamr saja. Kalau di sana tidak ada qiyas, maka kita akan mengkhususkan keharaman itu untuk khamr saja. Dalam bahasa seperti itu. Haramtul khamr li syiddatiha dalam bahasa ini hanya menunjukkan haramnya khamr, tidak menunjukkan haramnya yang lain. Ka'ataqtu ghaniman lisawadi. Ini seperti kata-kata aku memerdekakan ghanim karena kulitnya hitam. Aku memerdekakan ghanim karena kulitnya hitam. Bukan karena selain ghanim yang kulitnya hitam ikut merdeka juga. Taib wa faidatuhu,
zawalut tahrim inda zawal syiddah. Faedah dari kata-kata li syiddatiha karena sifat kerasnya adalah untuk menjelaskan bahwa keharaman itu akan hilang ketika sifat kerasnya hilang. Jadi faedahnya bukan ya menunjukkan bahwa yang punya sifat keras yang lainnya itu eh, hukumnya sama. Kalau petunjuk itu hanya ada di qiyas. Dalam bahasa tidak ada petunjuk itu. Wallahu a'lam. Baik, wa fasadul qiyas. ثم قال المصنف rahimahullah wa tufi wa fasadul qiyas. Rusaknya qiyas itu bisa ditunjukkan oleh 5 hal. Awalan, alla yakuna al-hukmu mu'allalan. هذا هو الأول ألا يكون الحكم معلل فظن المجتهد بأن الحكم معلل فيعمل بالقياس يعمل بالقياس لأجل ظنه الخاطئ فيترتب على ذلك خطأ القياس خطأ قياسه في تلك المسألة الثاني وبإخطاء علته عند الله يعني ظن أن هذه العلة هي العلة عند الله سبحانه وتعالى هو عين علة في حكم المسألة وأخطأ في ذلك يعني العلة هي شيء آخر غير ما ظنه علة ثم يعمل بالقياس يعني بتلك العلة الخاطئة فيترتب على ذلك خطأ قياسه في تلك المسألة قال وبزيادة أوصاف العلة ونقصها هذا ثاني الثالث والرابع زيادة أوصاف العلة jadi sebenarnya ilahnya itu cuma satu sifat tapi dia menyebutkan ilatnya 2 sifat maka ini menunjukkan maka dengan kesalahan ini dia bisa salah ketika menerapkan ya ilat itu pada qiyas karena dia salah dalam menentukan ilat. Harusnya ilatnya itu satu sifat saja. Dia malah eh, mendatangkan 2 sifat untuk ilat masalah itu. Jadi harusnya ilahnya itu mufradah bukan murakkabah. Harusnya ilatnya itu satu sifat. Tapi dia menjadikan ilatnya 2 sifat. Wa naqsiha. Ini yang keempat. Ya. Wa naqsiha. Jadi harusnya ilatnya 2. Di sisi Allah, di mata Allah itu ilatnya itu 2. Tapi dia hanya menyebutkan satu sifat. Jadi kurang. Kalau yang tadi malah kelebihan. Yang ini kekurangan. Ya kalau dia eh, menerapkan ilat tersebut untuk kias, maka akan salah. Karena ilatnya masih kurang. Kalau yang tadi akan salah karena ilatnya eh, kelebihan. Wa al-khamis wa bitawahumi wujudiha fil fara' wa laysat fihi. Ya. Ini kesalahan yang kelima ya. Ketika seorang mujtahid menyangka ilat itu ada di fara', padahal ilat itu sebenarnya tidak ada di fara', tidak ada di fara'. Itu masalah yang ingin diambil atau diketahui hukumnya dengan dikiaskan kepada yang lain. Ketika seorang mujtahid menyangka bahwa ilat tertentu ada di fara', padahal sebenarnya ilat itu tidak ada, kemudian dia ya dengannya menetapkan hukum, maka dia akan salah ya dalam menetapkan hukum tersebut. Wallahu a'lam. وهذه المسألة يا إخوة يعني ذكر المصنف هنا وفساد القياس وكثير من الأصوليين ذكروا هذه المسألة بعنوان أوجه
tatarrukil fasadi ilal qiyas atau tatarrukil khata'i fil qiyas. Aujuh tatarrukil khata' fil qiyas. Jadi eh, dalam bahasa kita itu sebab-sebab yang menjadikan dia salah. Aujuh tatarrukil khata' fil qiyas. Kemungkinan-kemungkinan kesalahan pada praktek kias. Ya, hal-hal yang menjadikan seseorang bisa salah dalam kiasnya. Hal-hal yang bisa menjadikan seseorang salah dalam kiasnya. Telah dibahas oleh para ulama usul fikih dan mereka sudah ya meneliti dan akhirnya menyimpulkan bahwa kesalahan dalam kias itu tidak keluar dari lima kemungkinan ini. Tidak keluar dari lima kemungkinan ini. Kemungkinan yang pertama, alla yakunal hukmu mu'allalan. Sebenarnya hukumnya itu hukum yang tidak diketahui ilatnya, tapi dia anggap itu sesuatu yang diketahui ilatnya. Ya, jadi harusnya itu masalah ta'abudiyah, tapi dia anggap itu masalah yang mu'allalah. Kemudian dia menggunakan kias di dalamnya. Maka kesalahan ini akan menjadikan dia salah, akan menjatuhkan dia dalam kesalahan dalam menentukan hukum. Karena sebenarnya masalah itu tidak boleh dikiaskan, malah dia kiaskan. Ini sebab yang pertama. Sebab yang kedua, wa bi ikhta'i illatiha 'inda Allah. Dia salah dalam menentukan ilat. Jadi sebenarnya ilatnya itu tidak itu, tapi dia anggap itu. Jadi ilatnya sebenarnya di mata Allah itu bukan A. Sebenarnya ilatnya di mata Allah misalnya B, tapi dia menentukan ilatnya itu A. Kalau sudah salah di penentuan ilatnya, maka kemungkinan salah dalam penentuan hukumnya juga menjadi besar. Kemudian yang ketiga, biziyadati awsafil illah. Dengan menambahkan sifat illah. Jadi harusnya ilatnya itu hanya satu sifat, dia sebutkan dua sifat. Atau seharusnya di mata Allah Subhanahu wa taala ilatnya itu hanya dua sifat, dia sebutkan tiga sifat. Ya. Ya, tentunya dengan kesalahan ini dia juga akan terjatuh ke dalam kesalahan dalam menentukan hukum. Wa naqsiha, wa naqsi awsafil illah. Harusnya ilatnya itu eh, tersusun dari beberapa sifat, tapi ternyata dia hanya menyebutkan sebagiannya saja. Misalnya harusnya ilatnya itu tiga sifat, dia hanya menyebutkan dua. Harusnya ilatnya itu dua sifat, dia hanya menyebutkan satu. Kesalahan dalam hal ini akan menjatuhkan seseorang dalam kesalahan dalam menentukan hukum. Taib wa bitawahumi wujudiha fil fara'. Yang kelima, kesalahan karena seorang mujtahid ya, dia menyangka ada ilat di faraknya. Tapi ternyata di farak itu sebenarnya tidak ada ilat yang dia anggap ada. Taib. Ada aujuh tatarruqil khata' ilal qiyas. Sebab-sebab salah dalam praktek qiyas. Yang ketika kita tahu sebab-sebab kesalahan ini, maka harusnya kita ya berusaha untuk menghindarinya. Taib tambihun. Tambihun ilhaqul masquti anhu bil mantuqi maqtu'un bihi wa madhnunun. Menyamakan sesuatu yang tidak disebutkan di dalam nas dengan sesuatu yang disebutkan di dalam nas itu ada dua keadaan. Ada yang bisa dipastikan benarnya, ada yang ya kebenarannya hanya kemungkinan besar ya, tidak sampai bisa dipastikan. Maqtu'un bihi itu 100% benar. Madhnunun
itu maksudnya adalah kemungkinan besar benar. Ada yang bisa dipastikan kebenarannya, ada yang kebenarannya ya hanya kemungkinan besar, tidak bisa dipastikan. Fal awwalu darban. Yang pertama, yang bisa dipastikan kebenarannya ada dua keadaan. Ahaduhuma an yakuna al-maskutu anhu aula bil hukmi wa syartuhu ma sabaqa fahmu makna. Wa syartuhu ma sabaq fahmu makna. An yakuna al-maskutu anhu aula bil hukmi. Jadi kalau yang tidak disebutkan di dalam nas itu lebih pantas dengan hukum yang disebutkan di dalam nas. Dengan syarat ya kita faham maknanya. Ya, kenapa sih kata-kata itu dilarang? Karena ada adiyah. Karena kata-kata itu eh, menyakiti hati orang tua. Ada adiyah, ada tindakan menyakiti atau ada sisi menyakiti, ada unsur menyakiti. Maka memukul itu lebih pantas untuk diharamkan karena unsur menyakitinya lebih parah. Orang kalau anak itu mukul orang tua, itu di situ ada dua unsur menyakiti, menyakiti fisik juga menyakiti hati. Kalau kata-kata fisiknya tidak tersakiti, tapi hatinya tersakiti. Saja tidak dibolehkan, apalagi memukul secara fisik. Baik, kalau ada ya yang mengatakan mukul itu dikiaskan kepada kata-kata maka penyamaan ini itu bisa dipastikan kebenarannya. Tidak ada keraguan sama sekali bahwa mukul itu diharamkan. Kenapa? Karena dikiaskan kepada kata-kata saja diharamkan, apalagi mukul. Dan ini hasilnya bisa dipastikan. Nahu idza qubila syahadatu tsnaini fa thalathatun aula. Ya, contohnya, contoh lain ya. Kalau dua orang yang bersaksi saja, kalau dua saksi saja diterima, apalagi tiga. Kalau dua saksi saja diterima, apalagi tiga. Kenapa? Ya karena tiga itu dua tambah satu. Kalau dua saja diterima, apalagi ditambah satu. Wa idza lam yasih bil aura fal amya'u aula. Ya. Idza lam yasih bil aura fal amya'u aula. Kalau kita berkorban dengan hewan yang buta satu matanya itu tidak sah, apalagi berkorban dengan hewan yang buta sama sekali. Ya, buta dua matanya. Ya, karena al-amyu ya, al-umyu itu eh, awar wa ziyadah. Jadi buta dua mata itu sebenarnya buta satu mata ditambah satu mata lagi. Kalau buta satu mata saja tidak dibolehkan, apalagi buat buta dua matanya. Bikhilafi idza ruddat syahadatul fasik wa wajabatil kafaratu fil khata fal kafiru wal amdu aula. Fa innahu madhnunun li imkanil farqi bima sabaq. Ya ini berbeda ya dengan eh, kias yang lain. Kias yang lain. Contohnya apabila persaksian orang yang fasik itu ditolak, maka persaksian orang kafir lebih pantas ditolak. Ini eh, hasilnya tidak bisa dipastikan benarnya. Tapi kemungkinan besar benar. Karena orang kafir itu jelas lebih buruk daripada orang fasik. Kalau kita lihat tingkatan keburukan,
ya orang kafir paling bawah. Di atasnya ya orang fasik. Jelas orang kafir lebih buruk daripada orang fasik. Orang fasik bisa masuk surga, walaupun walaupun bisa jadi masuk neraka dulu, atau kemungkinan besar masuk neraka dulu. Tapi dia pantas dengan surga Allah Subhanahu wa taala di akhirnya. Sedangkan orang kafir tidak pantas dengan surga Allah sama sekali selama-lamanya. Ya, kalau persaksian orang yang fasik itu ditolak, maka persaksian orang yang kafir lebih pantas untuk ditolak. Illa an hadha al-hukm atau illa an hadha al-qiyas, yani qiyasun غير مقطوع به. هذا قياس غير مقطوع به. لماذا؟ لماذا غير مقطوع به؟ لأن الفاسق قد يتجرأ إلى الكذب. لأن الفاسق يتجرأ إلى الكذب كثيرا، والكافر قد لا يتجرأ إلى الكذب لقوة تدينه. Ya, karena di sini fasik itu eh, ya biasanya orang fasik itu tidak takut berdusta. Sedangkan orang kafir yang agamanya kuat, ya walaupun dia kafir, bisa jadi dia tidak mau berdusta sama sekali karena kekuatan tadayunnya. Sehingga orang kafir itu bisa lebih dipercaya daripada orang fasik dalam keadaan-keadaan tertentu. ولذلك نقول هنا هذا القياس ليس قياسا مقطوعا به، وإنما قياس مظنون فيه. لكن لا بد أن نعرف أيضا أن الظن كاف في إثبات الأحكام الشرعية. Jadi zon saja itu sudah cukup ya dalam menetapkan hukum syariah. Intinya qiyas itu walaupun madnun bisa dijadikan sebagai hujjah. Ya jadi sini idzan huna yani faqat litafriqi bainal qata' wa bainadh dhann. Baik, eh, begitu pula dalam masalah kafarah fil khata'. Kalau di dalam qatlul khata ada kafarahnya, maka dalam qatlu al-amd ada kafarahnya min babi aula. Kalau dalam qatlul khata ada kafaratnya, maka dalam qatlul amd ada kafaratnya min babi aula. Ya kias ini ya di bisa dibantah dengan mengatakan qatlul amd kan sudah ada qisas dan itu sudah berat sekali. Maka harusnya kafaratnya gugur. Sudah ada hukuman yang sangat berat seperti itu. Harusnya tidak perlu lagi ada kafarat. طيب يا إخوة، هذا الذي نستطيع أن نتكلم أو أن نبحثه في هذا اللقاء، ولعلنا نأخذ منكم التحضير لأن الوقت قد داهمنا. طيب، عبد الله نيف، حاضر يا أستاذ. عريق أرفيان، Arif Arfian hadir Ustadz. أزهار فكري، حاضر أستاذ. محمد أمين شوقي، حاضر أستاذ. محمد النوفل، حاضر أستاذ. يحيى يحيى أحمد فاضل. Hadir ya Ustadz. طيب، نور الإخلاص، حاضر أستاذ. غالس جهيادي، حاضر يا أستاذ. طارق أرديان شاه. Torik hadir Ustadz.
Fitra Adriansyah, Fitra hadir Ustaz. Ferdi, Hadir Ustaz. Muhammad Hamzah, Hadir Ustaz. Baihaqi Rahman, Baihaqi Rahman, Rafif Atallah, Rafif Atallah, Sa'ad Abdurrahman, Hadir Ustaz. Burhanuddin, Hadir Ustaz. Ilham Fadilah, Hadir Ustaz. Ridwan Khalid, Ridwan Khalid, Hadir ya Ustaz. Ahmad Setiawan, Hadir ya Ustaz. Yazid Zidan, Yazid Zidan, Iqbal Bahi Hakim, Hadir Ustaz. Muhammad Ihsan Syahrifi, Muhammad Ihsan, Baik, Dimas Satrio, Hadir Ustaz. Humam Mujahid, Hadir Ustaz. Ahmad Muzakki, Ahmad Muzakki, Bagus Atau Allah, Hadir Ustaz. Rizki Ardian, Hadir Ustaz. Abdurrahman Ibn Imran, Hadir Ustaz. Abdi Muhammad, Hadir Ustaz. Qais, Ya Qais, Qais, Rafif Habib, Rafid Habib Kurnianto, Farid bin Sutikno, Hadir Ustaz. Baik, Firgi, Hadir Ustaz. Muhammad Rifki, Hadir Ustaz. Ratna Pambudi, Hadir Ustaz. Muadib, Hadir Ustaz. Hadir. Ibnu Nur Aziz, Hadir Ustaz. Tegar, Hadir Ustaz. Muhammad Insani, Hadir Ustaz. طيب حاضر الآن فائز عبد الرحمن، Hadir Ustaz. حلمي مروى، Hadir Ustaz. محمد فارس، Hadir. إسرابي، Hadir Ustaz. Agung Ampri، Hadir Ustaz. محمد فضلان، Hadir Ustaz. عبد الحليم، Hadir. حيدر اليسع، حيدر اليسع، محمد إحسان، Hadir Ustaz. سلمان شريف، سلمان شريف، Praktikum Ustaz. طيب أديان وحيو، أديان وحيو، حافظ الغفاري، حافظ الغفاري، هاريس باجاس، Hadir Ustaz. فيكي أبريليان، فكري أبريليان، عزام زهدي، عزام زهدي، براتيكو، محمد أيوب، محمد أيوب، فاتح صلاح الدين، Hadir Ustaz. Hadir. محمد إيدي سوسانتو، Hadir Ustaz. إيفند، يا إيفند، محمد بحري، محمد بحي، Hadir Ustaz. طارق رحمت، Hadir Ustaz. محمد شوقي، Hadir Ustaz. ألفين شهرير، ألفين شهرير، لطفا حتى، Hadir Ustaz. ريسنا، Hadir ya Ustaz. محمد رياس، محمد رياس،
طيب محمد فيصل. محمد فيصل حسن أبي عبد الله. حاضر أستاذ. محمد فيرمان. محمد فيرمان. محمد فاتح. محمد فاتح. أحمد أدم. حاضر. محمد فخري أنشا. حاضر. محمد ذو الفكري. حاضر يا أستاذ. محمد رفقي أبرار. حاضر. أحمد عدنان. حاضر يا أستاذ. حارس عبد الله. حاضر يا أستاذ. طيب محمد إكرام. حاضر يا أستاذ. محمد زهران. حاضر. الفتح ريحان. الفتح ريحان. طيب محمد شاديو. حاضر يا أستاذ. أيوة خلاص. بقي الآن طيب أحمد أوفى. حاضر أستاذ. حافظ أكبر. حاضر أستاذ. محمد فرحان. حاضر أستاذ. أبي. أبي. يا أبي. طيب الذي بعده آه محمد عبيد الله حسن. محمد عبيد الله حسن. طيب هذا هو. إذا نكتفي بهذا القدر يا إخوة ونختم لقاءنا بكفارة المجلس. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم